good morning, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah, hari ini saya buat cerita awal sedikit di channel Cerita Kak Sri ya. Saya harap kalian semua sehat, sudah makan dan sarapan. Gimana situasi cuaca di kampung kalian? Kampung saya kebetulan hujan nih dari pukul 2 tadi malam, pukul 2 pagi, hujan je. Ya kan, hujan tak hujan, jom kita cerita apa hari ini Kak Sri. Nah, hari ini kita cerita tajuknya Malaysia itu boleh jadi surga ataupun neraka untuk orang Indonesia. Kenapa Kak Sri? Nah, kalau kalian lihat video-video saya itu, saya sebenarnya tuh lebih kepada mengecam macam orang-orang Indonesia yang masuk ke Malaysia secara ilegal. Karena bagi saya mereka ini selain membuat malu negara, mereka itu juga kayak membuat masalah di negara lain gitu. Jadi saya memang betul-betul nggak suka banget deh sama orang-orang yang seperti ini. Dan apapun alasannya, apapun pembelaan yang mereka lontarkan, dari macam yang saya bilang pemirsa, niat tidak menghalalkan cara. Betul tak pemirsa? Jadi apapun alasannya, salah tetap salah. No comment ataupun no excuse lah. Ya, ada yang bilang kami ditipu, ada yang bilang bukan kami nggak mau, kami ditipu suruh bayar sekian, ada yang bilang begitu semua pemirsa. Semua itu adalah awal kesalahan yang kamu buat sendiri, betul tak? Ya, walaupun banyak calo-calo, walaupun banyak tekong-tekong yang mau memasukkan kamu ke Malaysia atau ke Indonesia secara ilegal, itu terpulang pada diri kamu sendiri. Sebagai contohnya, suami saya pernah tinggal ilegal di Indonesia kan. Jadi kita pergi ke immigration, kita tuh disuruh bayar sekian ratus juta gitu karena lamanya dia ilegal itu dikalikan 1 juta satu hari, ya kan? Kita tuh udah hubungi sebenarnya ada orang yang boleh memasukkan dari jalur belakang, tuh hanya bayar 7 juta. Tahu tak, 7 juta sahaja. Tapi kenapa kita tetap masih memilih jalur undang-undang? Karena kita menghormati negara Indonesia, makanya kita masuklah, ya. Iyalah, kalau ada uangmu, kami kan tak ada uang kamu, uang kami. Ya nggak ada uang ya nggak apa-apa, jalani masa hukuman ya kan, 3 bulan kayak 6 bulan kan dipulangkan, betul tak? Itu semua tergantung pada kita. Mereka juga kayak orang yang menyelundupkan ya orang-orang ilegal ke negaranya itu, mereka nggak memaksa. Kalau kamu mau, oke, saya tolong katanya. Kamu boleh saya masukkan. Kalau kamu nggak mau ya sama aja. Nggak akan terjadi benda ini semua. Jadi kalau saya pribadi, nggak ada siapa yang saya salahkan. Kalau misalkan banyak orang Indonesia yang masuk ke Malaysia secara ilegal, ini sebenarnya salah orang Malaysia. Kenapa mau menyelundupkan? Ini sebenarnya salah orang Indonesia yang ambil orang Indonesia terus dimasukkannya secara ilegal ke Malaysia. Enggak, ini semua salah kamu. Karena apa? Karena kamu yang mau. Kemarin saya ada baca berita juga, ada beberapa petugas imigrasi Malaysia itu yang tertangkap karena membeli line atau bagaimana katanya pemirsa ya. Ada aja pemirsa. Ya kalau masalah-masalah seperti ini tuh saya banyak sekali ya saya dengar dari mulut-mulut kawan-kawan Indonesia yang ilegal di Malaysia. Ada yang dia macam ni. Dia ni dah macam mana ya? Dia ni dah ilegal. Lepas tu dia nak balik kan, dia nak balik dari pesawat. Dia orang memang beli line. Nanti dia orang kata kamu lewat imigrasi pintu ini gitu. Mereka lewat itu ya udah memang. Cuman mereka itu udah dinasehati awal-awal. Kalau kamu nanti mau balik lagi ke sini, paspor ini jangan dipakai lagi, katanya gitu pemirsa. Jadi begitu. Dan itu selalunya jadi masalah. Contoh dulu kawan saya tuh dia akhirnya dipulangkan, yang dia sampai di airport Penang dan nggak menginjakkan kaki di Penang lah, pokoknya di airport saja, di perbatasan itu saja, and then dia disuruh beli tiket langsung balik. Masalahnya adalah ketika dia dulu ilegal, dia itu kayak beli line ini tadi, jadi dia itu dicop paspornya itu, dia itu kayak keluar dari Malaysia ini melalui apa kemarin kayaknya Sarawak atau Sabah gitulah pemirsa, gitu. Jadi sama immigration ditanya, kamu ini dari Medan, macam mana kamu boleh masuk dari Sarawak, katanya gitu. Macam mana kamu boleh pulang dari Sarawak? Itu semua ditanya pemirsa. Alhasil dia nggak lewat dan disuruh beli tiket balik, gitu. Ya, oke, jauh cerita kita udah pemirsa. Nah, saya mau menunjukkan kepada kalian 3 video, ya, kenapa saya katakan Malaysia boleh jadi neraka dan juga surga kepada orang Indonesia yang merantau ke sana. Yang first dulu kita tengok ini adalah ini dia. Videonya saya nggak ambil. Kenapa? Karena musiknya tuh terlalu banyak sekali, so saya tidak ambil. Jadi kita tengok saja linknya pemirsa. Nah ini, ratusan TKI di Malaysia dipulangkan ke Indonesia katanya. Pahlawan devisa yang merana. Ratusan pekerja migran ini dideportasi dari Kuala Lumpur, Malaysia.
Sebelumnya mereka ditahan dan dipenjara oleh pihak imigrasi Malaysia karena bekerja secara ilegal. Pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjemput langsung ratusan pekerja migran ini di Bandara Soekarno-Hatta. Para pekerja migran ini diwajibkan menjalani karantina sebelum dipulangkan ke daerah asal. Oke, saya nak tunjuk juga satu lagi video ini yang membagongkan sekali pemirsa. Jom kita tengok. Oke pemirsa, video pertama itu pemirsa adalah ya ratusan TKI tenaga kerja Indonesia itu yang dideportasi atau dihalau dari Malaysia. Jadi mereka itu tuh udah dipenjara kian, dari penjara dulu, lepas itu baru dipulangkan ke Indonesia. Dari informasi yang saya baca sih pemirsa, biasanya orang yang tertangkap di Malaysia mereka akan dikurung entah 2 atau 3 bulan, kemudian mereka akan dideportasi, di blacklist seumur hidup, nggak boleh masuk ke Malaysia. Terus sampai di Indonesia juga mereka akan dia akan dimasukkan lagi karantina ataupun kayak dimasukkan lagi ke penjara. Mereka nggak bisa langsung dipulangkan ke kampungnya. 3 bulan mereka akan dikarantina lagi gitu pemirsa. Dan captionnya apa? Pahlawan devisa Merana. Gila lu. Pahlawan itu apa? Ya kan, jangan salah artikan apa itu pahlawan. Mereka itu berbuat salah. Dan kalau kalian tengok di videonya juga, mereka ini tuh bermasalah, tapi semua beranak pinak. Makanya saya bilang, saya kalau orang kosongan gak ada simpati saya sedikit pun, mungkin kalian rasa saya terlalu kejam. Ya kan? Kamu udah bermasalah, saya bilang, kenapa lahirkan lagi masalah? Betul tak, pemirsa? Kalau udah dibilang dia begini, masuk penjara, ada kalian tahu sepupu saya, dia tuh udah menikah sesama orang Indonesia ya. Udah masuk lokap, dipulangkan lagi ke Indonesia, udah gitu masuk lagi dari belakang. Di Malaysia ditangkap lagi, dipulangkan lagi, masuk lagi. Sampai 3 kali, dan sekarang dia udah di Malaysia lagi. Kemarin sih cerita kata bapaknya dia tuh masuk lokap, sekarang dia di penjara sama suaminya. Keluar, dideportasi masuk lagi, deportasi masuk lagi. Jadi memang degil. Mereka udah kayak ngerasa undang-undang tuh kayak udah mainan gitu. Mereka nggak takut sama sekali. Betul tak? Toh kita nggak mungkin lama-lama ditahan. Ngapain juga mereka akan ngasih makan kita, ngongkang-ngongkang duduk kita dikasih makan sama Malaysia ini. Pasti kita akan dipulangkan juga ke negara kita. Nanti dipulangkannya lewat lagi dari belakang. Terus kalian tengok video ketiga yang saya tunjukkan itu tadi. Siapa, saya tengok captionnya di TikTok, katanya apa tahu, siapa yang melewat jalur belakang hubungi saya. Gila kan. Jadi mereka itu udah terang-terang memang melakukan kejahatan dan kesalahan dari segi undang-undang, dan mereka nggak peduli. Jadi makanya saya bilang nggak usah terlalu, ya kan, kalau kita bilang pahlawan devisa, pahlawan tuh apa? Saya nggak mendukung ilegal-ilegal karena mereka ini sebenarnya degil. Bukan karena nggak ada duit, bukan karena apa, memang mereka itu berdegil. Buktinya mereka udah nggak segan-segan menunjukkan yang mereka itu lewat jalur belakang. Kalau dulu tuh takut-takutan ya kan. Sekarang nggak segan-segan lagi, hubungi saya kalau mau lewat. Gitu. Ya kan. Udah tertangkap 2-3 kali pun tetap aja masuk ke Malaysia. Nggak mungkin kita dibunuhinya. Nggak mungkin kita disiksanya. Paling cuma dikurung, dipulangkan. Jadi memang kalau yang paling susah ya mengurusi manusia degil. Mereka nggak akan ada efek jerahnya. So pemirsa, saya rasa ini pengajaran untuk kita semua lah. Pengajaran untuk kita semua pemirsa. Jom sama-sama kita jaga negara kita, sama-sama kita berantas orang-orang ilegal yang masuk ke negara kita. Bagi saya nggak ada rasa kasihan dan nggak ada rasa apapun ibanya kepada orang-orang seperti ini. Apalagi kalau kamu udah beranak pinak di sana, oh my God. Terserah kalian mau bilang apa, tapi bagi saya memang ya, saya merasa orang yang berulang alik membuat kesalahan yang sama itu bukan karena memang terpaksa, itu karena kedegilan yang mereka sudah tidak pedulikan dengan undang-undang yang ada di negara tersebut, ya kan? Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye-bye.